Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wahyudi dengan NIM F0220-328, Prodi Hubungan Internasional kelas D. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu isu pemanasan global dalam pergeseran paradigma keamanan pada studi hubungan internasional. Baik, sebelum saya melanjutkan materi yang saya bawakan, pertama-tama yaitu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Dengan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang saya bawakan. Baik, kita masuk di materinya, yaitu pergeseran studi hubungan internasional. Setelah perang dingin berakhir, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan seakan semakin leluasa mewarnai khusus hubungan internasional. Sebab hal ini mengesankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara menurun. Konsekuensinya adalah tugas utama studi strategis menganalisis konfrontasi Barat dan Timur saat perang dingin yang terjadi. Inti konsep keamanan dalam pendekatan realisme pun lambat laut berkurang. Oleh karena itu, fokus militer dalam analisis strategis menjadi sangat rapuh terhadap perkembangan isu-isu non-militer dalam khusus hubungan internasional. Penurunan ancaman terhadap kedaulatan negara ini diikuti dengan peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan hidup, terorisme, dan sebagainya. Namun, negara sepertinya tidak lagi mampu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di atas dengan baik. Negara seolah kehilangan otoritas atas apa yang seharusnya ia tangani. Konsekuensinya adalah apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kini telah berpindah ke tangan aktor-aktor non-negara. Bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat pun seakan semakin kebal dari aktivitas dan kebijakan pemerintah. Fakta-fakta inilah yang memunculkan premis bahwa studi hubungan internasional bergeser dari yang sebelumnya lebih fokus pada bidang politik atau militer menuju isu-isu non-militer. Pun demikian halnya dengan aktor-aktor yang bermain di dalamnya. Studi hubungan internasional yang semula hanya berpusat pada negara kini mulai menaruh perhatian pada aktor-aktor non-negara yang juga beradil besar dalam interaksi global. Munculnya gagasan keamanan manusia. Gagasan keamanan mengalami perkembangan sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Politik militer tradisional melihat negara sebagai objek keamanan dalam konteks kelangsungan hidup. Suatu isu dapat menjadi ancaman ketika mengancam kedaulatan atau wilayah suatu negara. Ini menjadi legitimasi penggunaan angkatan bersenjata atau kekuatan lain untuk mengatasi ancaman yang ada. Alternatif penjelasan politik keamanan mulai mengemukakan di dekade 90-an. Saat itu, politik keamanan mulai meluaskan perhatiannya kepada isu-isu lain seperti akses makanan pokok, kualitas lingkungan global, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat di negara berkembang. Objek keamanan tak lagi hanya negara, tetapi meluas pada individu yang mendiami wilayah itu. Sepertinya hal ini bergeseran objek studi hubungan internasional dari yang semula didominasi oleh pendekatan realis dengan kualitas militer. Global saat ini memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Hal itulah yang memunculkan dilema di antara dua pilihan, yakni memberikan kesempatan pada struktur global yang selama ini eksis untuk perubahan secara perlahan ataukah menanti hingga perubahan tersebut terjadi dengan cara tiba-tiba karena adanya krisis lingkungan. Dampak yang diterima lingkungan akibat aktivitas manusia ini tidak kalah memprihatinkan. Luas hutan mengecil 33,8 juta aksre hutan tebang atau dibakar setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025, 2/3 populasi dunia akan kesulitan mendapatkan air bersih. Pencemaran laut dan udara semakin tinggi akibat industri.
5 pabrik mengandung logam berat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi hasil laut. Peningkatan racun dari limbah diperkirakan mencapai 3 juta ton. Limbah ini menyebar lintas batas negara tiap tahun. Di udara, gas emisi seperti karbondioksida akan meningkat efek rumah kaca. Salah satu akibatnya adalah menghilangnya 50.000 jenis tanaman yang spesies hewan tiap tahun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada baiknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kekurangannya itu dari diri saya pribadi. Apabila ada yang masih kurang pas mengutarakan materi saya, mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.